Virus corona ini sebenarnya sebelumnya sudah disebar. Halo Sobat Jawa Undercover, kembali lagi bersama kami tim Jawa Undercover dan tentunya dengan saya Woro. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar mendapatkan update episode-episode terbaru dari kami. Maraknya wabah corona dan tingginya tingkat penyebaran virus tersebut di Indonesia memberi dampak negatif di masyarakat, bahkan pada kondisi perekonomian Indonesia. Dalam episode kali ini sudah bersama kami seorang paranormal kenamaan dari kota Solo, yaitu Ki Gede Solo. Kita akan berbincang dengan beliau mengenai virus corona dari pandangan beliau sebagai paranormal. Selamat sore Ki. Selamat sore Bapak Woro. Iya. Begini Ki, terkait dengan virus COVID-19 atau yang lebih akrab dengan corona ini, bagaimana pendapat Ki Gede Solo sebagai paranormal dan spiritualis mengenai pandemi internasional yang sudah menjadi wabah nasional di Indonesia? Terlebih lagi, kota Solo sudah dinyatakan berstatus kejadian luar biasa atau KLB corona ini. Bahkan untuk Asia terbesar ya. Iya. Nah, begini sebenarnya terjadinya pandemi ini sebuah perencanaan tingkat dunia. Ya. Memang isunya berasal dari Wuhan, tapi sebenarnya antara negara besar ini tidak bisa dilepaskan peran mereka. Artinya virus corona ini sebenarnya sebelumnya sudah disebar. Dari asal virus ini dibuat, baik di Asia, Eropa maupun Amerika. Maka begitu terjadi masa inkubasi, ya sudah, nampaknya begitu serempak gitu. Iya. Di samping itu apa toh? Sudah dibuat alibi-alibi lain yang seakan-akan ini adalah karena binatang ya dari pasar tradisional di Wuhan. Itu sebenarnya pengalian. Ini senjata kimia. Semua ini adalah potret kekejian manusia sendiri. Hanya untuk apa? Memenangkan perang dagang antar negara. Ini yang terjadi. Saya berani berkata demikian karena kebetulan saja satu hari sebelum pandemi corona ini dinyatakan, saya tidak pernah merasakan sakit sing aneh-aneh. Iya. Gitu loh. Jadi satu hari sebelumnya saya pernah sakit 4 hari. Saya mengalami pneumonia. Ketika saya dengarkan pakai stetoskop, ini pun suaranya kok aneh sekali ya. Tidak hanya suaranya yang kasar, tapi juga sakit, nyeri. Sehingga kadang-kadang saya gini-ginikan sendiri gitu. Tepuk-tepuk sendiri. Iya. Kalau sakit dada kiri kena perhitungan kita jantung. Tapi di dada kanan ini loh, apalagi ketika kita dengarkan dengan stetoskop, ini tidak bisa ditipu. Saya nggak normal. Maka saya obati sendiri dengan obat standar dokter, obat kelas 1. Saya biasanya kalau ada gangguan sakit apapun, biasanya saya obati sendiri. Dalam waktu 1-2 hari sembuh. Tapi waktu itu saya butuh 4 hari. Terakhir saya sangat tersiksa karena apa? Hidung saya buntu total. Kemudian sini juga sakit. Yang paling parah adalah rasa lelah luar biasa. Rasa lelah dan kantuk luar biasa. Saya mencoba untuk tidur di lantai atas, nggak bisa. Akhirnya turun di lantai bawah, tidur sendiri. Ini total buntu ya. Iya, nggak bisa nafas. Nggak bisa bernafas.
Saya coba bernapas lewat mulut. Beberapa detik kemudian, ini saya seperti itu, terkunci. Saya nggak bisa bernapas. Wah, mati aku. Nggak bisa bernapas, tenang, Pak. Seakan sudah selesai. Tapi sadar, Pak, seakan-akan selesai, masa aku mati dengan cara seperti ini. Terlalu. Gitu loh. Saya mencoba sekuat tenaga melawan. Akhirnya saya bisa tersadar kembali, tapi rasa kantuk ini masih menyiksa sekali. Seketika saya ingat ini loh, apa yang saya lihat di dalam tayangan televisi, ketika ada kasus corona, mereka keluar dari mobil tiba-tiba jatuh bruk seperti ditebang. Itu jelas karena kehabisan oksigen. Karena apa? Di sini buntu total, hidung buntu total, nggak bisa bernapas, dan sini pun juga tercekat, nggak bisa bernapas. Langsung pingsan. Iya, langsung pingsan. Apalagi kalau kita berdiri pasti akan rubuh. Ya, saya biasanya 2 hari kalau sakit itu sembuh, ini 4 hari, aneh bagi saya. Maka saya berani mengatakan bahwa ini sebuah perencanaan jahat negara adidaya. Kembali Politik. Nanti arahnya ke pasar, perang dagang, Pak. Gitu. Tapi jualan obat. Iya. Lagi ke situ. Ujung-ujungnya ke sana. Kembali ke bisnis lagi, Pak ya. Iya, kembali pada bisnis ini. Iya. Menurut pandangan Ki Gede Solo, adakah cara-cara yang berasal dari kearifan lokal budaya Nusantara sendiri yang mungkin dapat mengatasi wabah ini, Ki? Ada sebenarnya. Nah, gini, Indonesia ini salah satu negara besar penghasil ramuan tradisional. Ya. Di antaranya kan India, Cina, Paraguay, Indonesia. Nah, sebenarnya kita ini punya king of herbal. Jadi di situ bisa berfungsi sebagai antibiotik, analgetik, antiviretik, antihistamin, anti-inflamasi, banyak sekali. Maka disebut king herbal, king of herbal, namanya Sambiloto. Sambiloto atau Sambiroto. Oh gitu. Ini luar biasa. Katakanlah antibiotiknya. Kemudian nanti antihistaminnya. Jadi Sambiloto bisa dikombinasikan dengan kunir. Kunir bisa kunir putih, bisa kunir kuning. Nah, ini. Kemudian berikutnya tambahkan temulawak untuk antitoksinnya. Kombinasi 3 ini saja sudah cukup bagus. Walaupun pemerintah sudah mulai membuat, yaitu dari kulit daun kina ya. Iya. Apa namanya? Kloroquine. Kloroquine ya. Itu. Tapi yang diakui dunia sebenarnya Sambiloto. Kenapa kita bingung-bingung? Ya, pakai aja Sambiloto, temulawak sama kunir. Jadi kembali lagi ke natural. 3 ini sudah bisa menjadi yang luar biasa. Kalau masyarakat luas tahu seperti ini ya mungkin akan lebih mudah kayak gitu. Iya, jadi kita nggak boleh panik. Iya. Tetapi tetap waspada gitu loh, nggak perlu panik. Tetap waspada, menjaga kebersihan kayak gitu. Betul. Sebenarnya gini ya, ada yang lebih ngeri daripada corona ini. SARS. Itu sudah sebelum corona kan? Iya, sebelum corona beberapa tahun yang lalu ya, kurang lebih 8 tahun yang lalu. Iya. Itu bisa dikatakan betul-betul gebluk atau pandemi berat. Esok loroh, sore mati. Iya. Sore sakit, paginya mati. Tapi waktu itu tidak ada yang panik. Karena apa? Peran mass media waktu itu belum seperti saat ini. Iya. Jadi mereka tenang-tenang saja, walaupun bisa mau mati gitu. Ya, mungkin ada pesan dari Ki Gede Solo untuk masyarakat Indonesia mungkin tentang bagaimana menyikapi penyebaran virus corona ini. Ya, saya kira langkah yang diambil oleh pemerintah sudah tepat. Tinggal bagaimana kita ini melaksanakan pesan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Dan ini pula yang menyebabkan karena masyarakat itu bandel ya, bandel. Sudah dikasih instruksi lockdown seperti itu jelas ya, instruksinya yang dari pemerintah itu sudah jelas, tapi mereka nggak ambil peduli. Ini menyangkut masalah perut, Mbak. Iya, menyangkut masalah perut. Lebih takut lapar daripada takut mati gitu loh. Iya. Ini tidak terhindarkan.
maka bagi negara yang sudah merdeka tidak begitu bermasalah. Tapi ada satu hal, kita diuntungkan. Akhir-akhir ini cuaca sangat panas. Iya. Ini sangat menguntungkan kita sehingga penyebaran virus corona bisa ditekan, bisa diambil semaksimal mungkin. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Iya, Mbak. Semoga. Amin. Sobat Jawa Undercover, demikian perbincangan kami dengan Ki Gede Solo, paranormal asal kota Solo. Ada yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa saya hanya menceritakan apa yang tim kami telusuri dan pengalaman apa yang kami dan saya rasakan dan dapatkan. Ini tidak bermaksud untuk menyebarkan paham mistis, klinik dan sebagainya. Percaya atau tidak, kembali kepada diri masing-masing dan hak pribadi Anda. Tidak perlu menjadi sebuah perdebatan karena ini hanya sebuah hiburan dan mungkin akan lebih bermanfaat lagi jika ini menjadi sebuah pengetahuan. Terima kasih Sobat Jawa Undercover, sampai jumpa di episode berikutnya.